I will always remember the day. Oke, shalom, selamat pagi semua. Kembali lagi dengan saya Mr. Endo Malafe dalam channel saya. Hari ini kita akan meneruskan video pembelajaran kita yang ketiga, yaitu materi kita hari ini tentang operasi pada pecahan yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, tanpa membuang waktu lagi, silakan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ada tips dan trik untuk kalian bagaimana cara kalian mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, di mana pembilangnya lebih besar daripada pencemut. Oke, kita langsung saja untuk soal nomor 1. Kita lihat 6/4 di sini. Kalian bisa lihat 6/4. Oke, 6/4 di sini. Kita mau mengubah ke pecahan campuran. Oke, sekarang kita lihat. Pembilangnya lebih besar dari penyebut ya, pembilangnya 6, penyebutnya 4. Bagaimana Pak kita membuatnya ke pecahan campuran? Kita lihat. Kita cari perkalian 4 yang mendekati 6. Oke, otomatis 1 ya, dia tidak boleh lebih dari 6, dia harus kurang dari 6. Berarti 1. Kita tulis 1 di sini. Penyebutnya kita langsung tulis 4 ya. Oke, sekarang kita sudah 4 kali 1, 4. Oke, kita sudah ambil 4 dari 6. Maka sisanya adalah 2. 1/4. Atau kita sederhanakan dia menjadi 1/2. Paham? Oke, kita coba lagi yang 12/5. Untuk yang 12/5 sama seperti contoh di atas. Kalian bisa lihat 12/5 pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Sekarang kita cari hasil perkalian 5 yang mendekati 12. Tapi tidak boleh lebih. Oke, berapa? 2. Ya, tepat sekali. 2. Kita tulis 2 terlebih dahulu dan penyebutnya kita tulis kembali 5. Sudah. Kemudian kita langsung kali. 5 kali 2 berapa? 10. 10 ya. Di sini 12. Kita ambil 10 dari 12, maka sisanya adalah 2. 2/5. Oke. Kalian masih bingung? Kita masih ada satu soal terakhir, yaitu 32/5. Bagaimana cara kita mengubahnya ke pecahan campuran? Sama seperti tadi, ini hanya berlaku untuk yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Hal ini hanya berlaku apabila pembilang lebih besar daripada penyebut. Oke, sekarang sama, kita cari perkalian 5. Perkalian 5 yang mendekati 32 berapa? Tidak boleh lebih. Ya, 5 kali 6. Kita langsung taruh 6 di sini. 6 kita langsung taruh di sini. Penyebutnya kita tulis kembali 5. Oke. Kita kali 5 kali 6 berapa? 30. Oke. 30. Kita ambil 30 dari 32. Berarti sisa berapa? Ya, sisa 2. Demikian tips dan trik bagaimana cara kita mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, di mana pembilangnya lebih besar dari penyebut. Oke, baik anak-anak, sekarang kita masuk dalam materi pecahan, yaitu yang pertama adalah penjumlahan. Tanpa membuang waktu lagi, kalian bisa buka buku contoh halaman 44 nomor 1A. Kalian bisa lihat di sini 5/12 tambah 3/12 itu sama dengan 8/12. Kenapa seperti itu? Karena kalian bisa lihat di sini dia bisa langsung dijumlahkan apabila penyebutnya sama ya. Ketika penyebutnya sama, kalian langsung jumlahkan pembilangnya. 5 tambah 3 8, sehingga jadinya 8/12. Oke. Untuk yang berikut 1/6 ditambah 37/8, kita bisa lihat 1 dan 3 kalian tulis kembali. Terus 1/6 dan 7/8 ini kalian ubah. Kenapa ubah? Karena penyebutnya tidak sama ya, 6 dan 8. Kalian cari bilangan yang bisa membagi 6 dan 8, yaitu 24. Oke. Untuk 1/6 dia akan berubah menjadi 4/24. Itu didapat dari 24 dibagi 6. 4 kali 1 4, tulis 4 di sini. Oke. Selanjutnya 7/8 juga berlaku seperti itu. 24 bagi 8 hasilnya berapa? 3 kali 7 21. Oke. Sudah seperti ini kalian bisa bagi. Kalian bisa langsung jumlahkan. 1 tambah 3 4. 4 tambah 21 25, dan penyebutnya tetap 24. Ini langsung dijumlahkan karena penyebutnya sudah sama ya. Oke, sampai di sini. Oke, kenapa dia jadi 51/24?
kalian bisa lihat, kalian harus cari perkalian 24 yang mendekati 25. Oke. 24 kali 1, satunya kita tulis di sini sehingga langsung dijumlahkan dengan 4, hasilnya menjadi 5. 24 kita ambil 24 dari 25, sisanya adalah 1 sehingga dia jadinya 5 1 per 24. Atau ada cara kedua, kalau kalian belum cara satu ini ada cara keduanya. Cara keduanya, yang pertama pecahannya kita ubah dulu jadi pecahan biasa. 1 kali 6, 6 tambah 1, 7, 7 per 6. 3 kali 8, 24, 24 tambah 7, 31. Oke, di sini kita cari penyebutnya, samakan penyebutnya dengan 24, 24 bagi 6, 4, 4 kali 7, 28, sehingga dia jadi 28 per 24. Oke, kemudian 24 bagi 8 itu 3. 3 kali 31 hasilnya 93. Oke. Di sini karena penyebutnya sudah sama, kita langsung jumlahkan 28 tambah 93 hasilnya 121 per 24. Oke, di sini kenapa dia dapat jadi 51 per 24 seperti tips dan trik yang sebelumnya. Kalian cari perkalian 24 yang mendekati 121. Oke. Di sini kita dapat 5. 5 kali 24 adalah 120. Kita ambil 120 dari 121, maka sisa 1. Oke, kita lanjut ke pengurangan pecahan. Itu kalian bisa lihat di contoh soal halaman 46 nomor 1A. Kalian bisa lihat nomor 1A, di situ 5 per 9 kurang 2 per 9 sama dengan 3 per 9. Oke, kenapa langsung 3 per 9? Karena sama ya, penyebutnya 9. Kalau penyebutnya sudah sama seperti ini, kalian bisa jumlahkan atau kurangi dia pembilangnya. 5 kurang 2, 3, sehingga pembilangnya penyebutnya kembali sama 9. 3 per 9 di sini kenapa jadi 1 per 3? Pak bagi dia dengan 3. Sederhanakan dia dengan 3. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Oke, sehingga hasilnya 1 per 3. Oke. Di sini kita lihat lagi untuk yang B, 82 per 5 dikurang 1 4 per 5. Oke, di sini kalau yang seperti ini langsung saja kita buat dia ke pecahan biasa terlebih dahulu dengan cara 8 kali 5 40, 40 tambah 2 42. Penyebutnya 5 tetap menjadi 5, 42 per 5 kurang 1 4 per 5 dia jadi 9 per 5. Itu dia seperti 5 kali 1 5, 5 tambah 4 9, 9 per 5. Oke, di sini langsung saja kalian jumlahkan karena penyebutnya sama ya. 42 kurang 9, 3 per 3 per 5. Kenapa dia jadi 6 3 per 5? Sama seperti video tips dan trik yang tadi. Cari perkalian 5 yang mendekati 30 dan tidak boleh lebih 3 per 3 dan tidak boleh lebih. Sehingga 5 kali 6, 6-nya tulis di sini. 5 kali 6 30, kita ambil 30 dari 3 per 3, sisanya 3, sehingga hasilnya adalah 6 3 per 5. Oke. Untuk soal berikut, kalian bisa lihat di sini 3 per 4 kurang 1 per 6. Di sini penyebutnya beda ya. Kita samakan penyebut dengan 12. Kenapa? Karena 12 bisa bagi 4 dan 6. Kita cari KPK-nya ya. KPK dari 4 dan 6. Oke, 12 bagi 4 3 kali 3 9, 9 per 12 kurang 12 bagi 6 2 kali 1 2. Sudah sama, tinggal kita jumlahkan 9 kurang 2 kurangi 9 kurang 2 hasilnya 7 per 12. Oke. Untuk yang nomor 2B 9 2 per 3 kurang 2 3 per 8 kurang 5 per 6. Kita bisa lihat di sini 9 kita buat jaga jari pecahan biasa. 9 kali 3 27, 27 tambah 29 jadinya 29 per 3. 2 kali 8 16, 16 tambah 3 19, 19 per 8 kurang tetap 5 per 6. Di sini kita pakai penyebutnya samakan penyebut dengan 24. Kan 24 bisa bagi 6, 8 dan 3. Oke. 24 bagi 3 itu hasilnya 8. 8 kali 29 hasilnya 232. Pecahan 29 per 3 itu dia menjadi 232 per 24. Terus yang 19 per 8 itu dia berubah menjadi 24 bagi 8 3 kali 19 57. Kemudian 24 bagi 6 4 kali 5 20. Di sini penyebutnya sudah sama 24, langsung kita kurangi 232 kurang 57 kurang 20 hasilnya 155. Sama seperti yang tips dan trik, kita cari perkalian 24 yang mendekati 155. Hasilnya adalah 24 kali 6.
Nah 24 kali 6 itu dia hasilnya 144, sehingga kita ambil 144 dari 155, sisanya adalah 11, sehingga hasilnya 6 11/24. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan negatif. Itu kalian bisa lihat di halaman 47 nomor 1 dan 2. Oke, kita langsung saja di nomor 1. Negatif 3/8 ditambah negatif 7/8. Kalian lihat ada operasi apa yang ketemu? Positif dan negatif ya. Sehingga positif ketemu negatif, dia akan menjadi negatif. Kalian lihat penyebutnya sama. Langsung saja kita operasikan pembilangnya. Karena tandanya sudah berubah menjadi negatif, yang ini positif ketemu negatif jadi negatif. Negatif 3 kurang 7 itu sama saja kalian utang 3, terus kalian utang lagi 7, sehingga utang kalian menjadi 10 atau negatif 10/8. Di sini Pak sederhanakan dia, Pak bagi dengan 2, hasilnya negatif 5/4. Atau kalau kita mau lebih sederhana lagi, kita bawa dia ke pecahan campuran. Sama seperti tadi, tips dan trik, cari perkalian 4 yang mendekati 5. Tentu saja 1 ya, 4 kali 1 4. Kita ambil 4 dari 5, maka sisanya 1, negatif 1/4. Oke, berikutnya nomor 2, 1/4 kurang negatif 1/6 kurang 2/3. Di sini ada operasi negatif ketemu negatif, maka dia akan berubah menjadi ya positif, sehingga soalnya menjadi 1/4 ditambah 1/6 kurang 2/3. Di sini kita cari KPK-nya atau cari bilangan yang bisa membagi 4, 6, dan 3. Tentu saja 12 ya. 1/4 dia akan berubah menjadi 12 bagi 4 3, hasilnya 3 kali 1 3, tambah yang 1/6 dia akan berubah menjadi 12 bagi 6 2 kali 1 2. Oke, yang 2/3 dia akan menjadi 12 bagi 3 4 kali 2 8. Di sini kita langsung bisa operasikan 3 tambah 2 5 kurang dengan 8/12. Oke, kalian punya uang ada 5, bayar utang ada 8, otomatis utang kalian masih sisa 3, negatif 3/12. Di sini Pak bagi dia dengan 3, kita kecilkan dengan 3, sehingga 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4, sehingga hasilnya adalah negatif 1/4. Oke, kita langsung masuk saja ke perkalian pecahan. Kita langsung saja masuk ke perkalian pecahan. Itu kalian bisa lihat di contoh halaman 49 nomor 1A dan B. Kita langsung saja untuk nomor 1A. Kalau untuk perkalian ini Pak rasa mungkin paling gampang, karena kita langsung saja mengalihkannya. Kita bisa lihat 3/8 kali 4/7. Kalau dalam perkalian pecahan itu dia akan selalu berlaku pembilang dikali pembilang, penyebut kali penyebut, sehingga hasilnya adalah 3/8 kali 4/7 itu sama dengan 3 kali 4 12 per dengan 8 kali 7 56. Di sini Pak sederhanakan, Pak bagi dengan 4, maka hasilnya adalah 3/4. Ini adalah cara 1. Atau cara 2-nya lebih simpel lagi. Kalian bisa lihat 3/8 kali 4/7. Kalian lihat apakah ada yang masih atau ada yang bisa disederhanakan? Tentu saja ada ya, 8 dan 4. Di sini kita langsung bagi 4. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Sehingga dia sisanya 3/2 kali 1/7. Di sini dia jadinya 3/2 kali 1/7. Kalau seperti ini langsung saja kalian kali lurus. 3 kali 1 3, 2 kali 7 14, sehingga hasilnya sama 3/14. Oke, masih di sambungan perkalian pecahan. Untuk soal yang nomor 2 itu 1/2/5 kali 2 1/3 kali 4 1/2. Di sini caranya kita bawa dia atau kita jadikan dia, ubah dia jadi pecahan biasa. Caranya 1 kali 5 1 kali 5 5 tambah 2 7, jadinya 7/5. Untuk 2 1/3 dia jadi 3 kali 2 6 6 tambah 1 7, jadinya 7/3. 4 1/2 itu dia akan jadi 2 kali 4 8 8 tambah 1 9 9/2. Oke, di sini langsung saja kita lihat apakah ada bilangan-bilangan yang dapat disederhanakan. Ya, tentu saja di sini ada ya, 9 dan 3. Langsung saja kita bagi 3, 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Sehingga dia akan menjadi 7/5 kali 7/1 kali 3/2.
Kalau untuk perkalian pecahan sama seperti tadi, langsung saja kalian kali pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. Istilahnya kali lurus. 7 kali 7 49, 49 kali 3 147 per 5 kali 1 5 kali 2 10 147 per 10. Sama seperti tips dan trik, kita mau sederhanakan dia bawa ke pecahan campuran, maka kita cari perkalian 10 yang mendekati 147 dan tidak boleh lebih. Otomatis 10 kali 14, 10 kali 14 140, kita ambil 140 dari 147, maka sisanya 7, sehingga dia akan menjadi 14 7 per 10. Oke, di sini kita langsung masuk ke materi berikut, yaitu pembagian pecahan. Kalian bisa lihat di contoh halaman 53 nomor 1A dan B. Langsung saja untuk nomor 1A, 3/4 bagi 5/6. Dia bukan sama seperti perkalian. Kalau perkalian kita langsung saja kali pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. Tapi kalau untuk bagi, kalian lihat di sini apakah ada yang berubah? Ya, untuk pecahan yang terakhir atau pecahan yang kedua itu kita balik ya. Dari 5/6 kita balik dia menjadi 6/5, dan tanda bagi ini dia berubah menjadi tanda kali. Setelah itu baru kalian kali lurus, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 kali 6 18, 4 kali 5 20. Di sini pas sederhanakan Pak bagi dengan 2, maka dia akan menjadi 9 per 10. Oke, kita ulangi sekali lagi untuk yang nomor B. 51/4 dibagi 4 3/8 itu sama dengan, yang pertama kita ubah dia ke pecahan biasa dulu dengan cara 5 kali 4 20, 20 tambah 1 21. Jadi 21/4 bagi 4 3/8, dia akan menjadi 8 kali 4 32, 32 tambah 3 35 per 8. Oke. Sama seperti di atas, pecahan yang kedua kita balik ya, kita balik pecahan kedua yang awalnya 35/8, kita balik dia jadi 8/35, dan tanda bagi di atas berubah menjadi tanda kali. Setelah itu baru kita kali lurus. Nah, sebelum kalian kali lurus, kalian bisa lihat di sini ada yang bisa dibagi, yaitu 8 dan 4. Kita langsung bagi saja, bagi dengan 4, 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Kemudian 21 dan 35 ini kita bagi 7, 21 bagi 7 hasilnya 3, 35 bagi 7 hasilnya 5, sehingga dia akan menjadi 3/1 kali 2/5 ya, 2/5. Langsung kita kali lurus saja, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 kali 2 6, penyebutnya 1 kali 5 5. Di sini Pak ubah dia akan jadi pecahan campuran lagi. Cari perkalian 5 yang mendekati 6, yaitu otomatis 5 kali 1 5, 5 kali 1 5. Kita ambil 5 dari 6, maka hasilnya sisa 1, sehingga dia menjadi 1/5. Oke, kita masuk ke yang paling terakhir, yaitu soal cerita. Ini soalnya Pak ambil dari internet untuk lebih mudah. Jadi Pak pakai soal di internet, dan nanti untuk soal latihan dan PR-nya Pak ambil di buku kalian, buku matematika kelas 1A. Oke, kita langsung saja. Soalnya seperti ini. Tuti membawa seloyang atau semangkuk ya, seloyang kue bolu ke sekolah untuk dibagi-bagi ke kelasnya pada saat ulang tahunnya. Oke, pembagiannya seperti berikut. Untuk gurunya itu 1/6 bagian, dikasih 1/6 bagian. Untuk teman perempuannya atau siswa perempuannya itu dikasih 5/8 bagian. Dan sisanya untuk siswa laki-laki. Pertanyaannya, tentukan bagian kue untuk siswa laki-laki. Untuk soal cerita, hal yang perlu kalian ketahui adalah, langkah pertama kalian harus tulis diketahui kue bolu yang di bawah itu sama dengan 1 bagian. Kita anggap kue bolu yang awalnya itu 1 bagian utuh menjadi 1 bagian ya. Terus untuk guru itu dia 1/6 bagian, dan untuk putri atau siswa perempuan itu 5/8 bagian. Ditanya bagian siswa laki-laki. Oke, kita langsung jawab ya. Bagian siswa laki-laki itu sama saja dengan 1, atau kue yang mula-mula adalah 1 bagian yang belum dibagi-bagi, kue awal, kurang dengan 1/6, karena setelah itu dibagi ke guru 1/6 bagian dan dibagi lagi ke siswa perempuan, yaitu 5/8 bagian, sehingga dia jadi kurang. Kemudian di sini 1D berubah menjadi 1/1, 1/1 kurang 1/6 kurang 5/8 sorry. Di sini kita cari KPK-nya lagi dari 1, 6, dan 8, atau bilangan yang bisa membagi 1, 6, dan 8. Otomatis 24 ya. Di sini pecahannya 1/1 akan berubah menjadi 24 bagi 1.
24 kali 1 24, sehingga dia menjadi 24 per 24 kurang 1/6, dia akan berubah menjadi 24 bagi 6 4 kali 1 4, 1/6 dia berubah menjadi 4 per 24. Oke, kemudian kurang 24 bagi 8 3 kali 5 15, 5/8 berubah menjadi 15 per 24. Oke, karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangi pembilangnya. 24 kurang 4 itu 20 kurang 15 adalah 5, sehingga bagian kue yang didapat siswa laki-laki adalah 5 per 24 bagian. Oke, soal berikut lagi, soal nomor 2, soal cerita halaman 38. Kalau ini Pak ada sedikit modifikasi. Soalnya adalah 2/5 penduduk suatu kota adalah laki-laki. Jika banyak penduduk kota tersebut adalah 8 juta jiwa, tentukan banyak penduduk laki-laki dan perempuan. Oke, jawabnya kalian lihat, penduduk laki-laki adalah 2/5. Kenapa 2/5 kali 8 juta? Karena itu kita anggap saja 2/5 bagian dari total seluruh jiwa, yaitu 8 juta. Makanya kita kali 2/5 kali dengan 8 juta. Cara kalinya adalah 2 kali 8 juta per 5. 2 kali 8 juta itu hasilnya 16 juta dibagi 5, maka mendapat total jiwa laki-laki di kota tersebut adalah 3.200.000 jiwa. Oke, untuk yang penduduk perempuan, kenapa dia jadi 1 kurang 2/5? Ya, logikanya adalah karena 2/5 penduduk itu adalah laki-laki, maka sisanya otomatis 1, atau kita anggap seluruh penduduk di kota itu adalah satu bagian yang utuh, dicampur laki-laki dan perempuan, itu adalah 1. Jika diketahui penduduk laki-lakinya 2/5, maka otomatis penduduk perempuannya 1 kurang 2/5. Paham? Oke, kita kali dengan total jiwanya adalah 8 juta. Di sini 1 Pak ubah jadi 1/1 kurang 2/5. Kita samakan penyebut. 5 kali 1 5, 5 bagi 1 5, 5 kali 1 5, jadinya 5/5 kurang 2/5, tetap 2/5 karena 5 bagi 5 1, 1 kali 2 2. Oke, sudah sama penyebutnya, kita langsung kurang. 5 kurang 2 3, jadinya 3/5. 3/5 kali dengan 8 juta, itu cara kalinya sama seperti yang tadi. 3 kali 8 juta per dengan 5. 3 kali 8 juta itu 24 juta. 24 juta bagi 5 adalah 4.800.000 jiwa untuk penduduk perempuan. Oke, kita masuk soal cerita yang terakhir dan yang paling akhir. Semoga kalian tidak bosan-bosan untuk terus menonton. Oke, soal terakhirnya adalah Pak Reno membeli 2 ekor ikan karapu. Ikan yang pertama beratnya adalah 1/4 kg dan ikan yang kedua beratnya 4/5 kg. Jika harga 1 kg ikan karapu adalah 100.000, maka berapa uang yang harus dibayar oleh Pak Reno? Oke, yang pertama seperti tadi pembahasan, jawabnya kita tulis diketahui terlebih dahulu. Diketahui kerapu pertama atau ikan karapu pertama beratnya adalah 2/4 kg, atau Pak bawa dia ke pecahan biasa, dia jadi 9/4. Dapat 9/4 itu dapat dari 2 kali 4 8, 8 tambah 1 9, 9/4. Oke. Ikan kerapu yang kedua beratnya adalah 4/5 kg. Ditanya uang yang harus dibayar Pak Reno. Oke, jawab. Kita harus cari berat total ikan. Kenapa berat total? Ya, karena awalnya Pak Reno beli ikan kerapu pertama, terus dia beli lagi ikan kedua. Otomatis dia jadi berat total atau beratnya bertambah. Sehingga kita jumlahkan saja ikan yang pertama dan ikan kedua. Beratnya yaitu 9/4 ditambah 4/5 ikan pertama ditambah ikan kedua beratnya. Otomatis di sini kita harus samakan penyebut ya, karena penyebutnya beda 4 dan 5. Kita cari KPK dari 4 dan 5 atau cari bilangan yang bisa membagi 4 dan 5, otomatis 20. Oke, 20 bagi 4 hasilnya 5, 5 kali 9 45, jadinya 45 per 20 ditambah 20 bagi 5 4 kali 4 16 per 20. Di sini sudah sama ya dia punya penyebut. Tinggal pembilangnya kita jumlahkan. 45 tambah 16 hasilnya 61 per 20. Ini sama saja dengan tips dan trik yang tadi Pak bagi. Kita cari perkalian 20 yang mendekati 61, tapi tidak boleh lebih. Oke, 20 kali 3. Kita langsung tulis di sini 3. 3 kali 20 60 ya. Kita ambil 60 dari 61, otomatis sisanya 1 per 20 kg.
Maka uang yang harus dibayar Pak Reno, kita pakai yang di atas ya, 61/20 supaya jangan kalian bingung. 61/20 kali dengan harga per kilogram tadi. Di sini Pak langsung sederhanakan, 100.000 Pak bagi dengan 20 menyisahkan 5.000. Langsung saja Pak kali 61 kali 5.000 hasilnya adalah 305.000. Jadi uang yang harus dibayar oleh Pak Reno adalah 305.000. Oke, demikian video pembelajaran atau demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau ketidakjelasan dalam menjelaskan materi. Semoga bisa dimaafkan. Dan satu poin lagi, jika kalian tidak mengerti, kalian bisa langsung tanya ke Pak Lanti, langsung akan meresponnya. Oke, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Nah, itu dia tadi video pembelajaran kita yang ketiga atau pertemuan yang ketiga. Bagaimana, apakah kalian mengalami kesulitan? Jika kalian mengalami kesulitan, silakan kalian tulis di kolom komentar atau silakan kalian langsung saja hubungi saya di nomor WA saya. Langsung saja japri ke saya, maka saya akan langsung respon dan akan menjelaskan yang lebih lagi supaya kalian lebih paham. Oke. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu di video-video yang berikutnya.